kelas 12 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 29 lagi. Ya, di sini viewing, memperhatikan ya aktivitas pertama. Sebelum menonton videonya, kamu harus menggambar sebuah flashcard ya, yang berisikan gambar dari kata-kata berikut atau frase-frase berikut. Jangan lupa untuk membawa kartu kamu itu ke kelas. Jadi kamu akan bekerja secara berpasangan. Jadi flashcard kamu itu harus berisi gambaran tentang, jadi gambar ya, bisa kalian bikin sendiri atau mungkin kalian cari di internet, yang tentang kerosin, itu minyak tanah, abundance itu melimpah, scaling up itu peningkatan skala, vast majority itu mayoritas, hilly itu berbukit, green energy, energi hijau. Nah itu tentang flashcard-nya itu ya. Nah sekarang kita masuk pada aktivitas kedua. Kemudian kalian diskusikan kata-kata dan frase-frase tersebut yang berada pada flashcard tersebut dengan teman kamu dan gurunya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu, aktivitas ketiga ini masuk kepada video pertama. Mari kita tonton dan observasi video berjudul Transforming Indonesia Sumba menjadi pulau energi hijau yang ikonik ya. Kamu bisa mengklik link berikut ini. Nah ini linknya. Nah sekarang kita coba tonton bersama-sama dan transkripnya juga. Ini transkripnya dan ini dia videonya. The island of Sumba in eastern Indonesia is culturally distinct from the rest of the country, with unique burial traditions, animist religions, and its own unique language. But it shares many of the same problems as other isolated regions. Poverty, high infant mortality, and diseases like malaria common. Access to power for the 650,000 islanders is a huge problem. Nearly half have no access to electricity and use kerosene and wood fires for lighting and cooking. It's expensive, unsafe, and unhealthy. Meanwhile, the island has an abundance of renewable energy, with plentiful solar and biomass resources, and significant potential for hydropower and wind. To harness this green energy for Sumba, the Dutch NGO Hivos began working with the government. They set an ambitious goal: to extend electricity to the vast majority of Sumba's population using 100% renewable energy. Selanjutnya ada pun dasar pertimbangan kenapa pemerintah daerah lebih konsen kepada energi terbarukan, bahwa kondisi wilayah kita itu berbukit-bukit dan jarak rumah antara rumah itu sangat jauh. This initiative to turn Sumba into an iconic island of clean energy has since attracted additional support from other development partners, the private sector, and most recently, the ADB. Progress has already been made in rolling out renewable energy. The village of Wipatando benefits from a government-sponsored small-scale solar project. It brings power to 36 houses for a small monthly fee, much lower than the household kerosene bill. For village headman Lede Dwaga, having electricity at home has changed his life. Kalau bisa ini dia tetap belajar, Pak. Karena ada listrik ada itu sudah belajar anak-anak. Jadi rajin untuk mau belajar. And for the rest of the village it means the chance to work and study after dark, and access to things like television for the first time. ADB joined the initiative in 2013 with a technical assistance grant worth $1 million. It's aimed at scaling up renewable energy access in Sumba and in other areas of eastern Indonesia. This was later increased to $2 million with a grant from the government of Norway. ADB's involvement can help leverage this model across other geographies within Indonesia and outside of Indonesia by supporting the overall development of the program and the subsequent implementation that can provide a model that can be replicated elsewhere. This ambitious energy experiment on Sumba is important. If it's a success on the island,
It could enable Indonesia to widen cost-effective energy access across many other poor, isolated communities. Nah itu dia, sekarang kita coba untuk menerjemahkannya, ya. Nah ini dia. Pulau Sumba di Indonesia bagian timur secara budaya berbeda dari bagian lain di negara ini dengan tradisi pemakaman yang unik, agama animisme, dan bahasanya sendiri yang unik. Dan tetapi memiliki banyak masalah dengan daerah seperti yang sama dengan daerah terpencil lainnya. Nah, kemudian kemiskinan, angka kematian bayi yang tinggi, dan penyakit seperti malaria itu adalah hal yang umum. Akses terhadap listrik bagi 650.000 penduduk pulau ini merupakan masalah yang cukup besar. Hampir setengahnya tidak memiliki akses untuk listrik dan menggunakan minyak tanah dan menggunakan minyak serta kayu api untuk penerangan dan memasak. Nah, ini sangat mahal dan tidak aman dan tidak aman dan tidak sehat. Nah, sementara itu pulau ini memiliki banyak energi terbarukan dengan sumber daya surya dan biomasa yang melimpah, serta potensi signifikan untuk tenaga hidro dan angin. Untuk memanfaatkan energi hijau ini untuk Sumba, ini LSM ya. NGO ini artinya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari Belanda yang bernama HEVOS. Nah, mulai bekerja sama dengan pemerintah. Nah, mereka menetapkan tujuan ambisius untuk memperluas listrik ke sebagian besar populasi Sumba dengan menggunakan 100% energi yang terbarukan. Nah, kemudian inisiatif ini untuk mengubah Sumba menjadi pulau ikonik ya dengan energi bersih telah menarik dukungan tambahan dari pemerintah, dari mitra pembangunan lainnya ya. Dari sektor swasta, dan yang terbaru adalah ADB. Jadi ADB ini swasta ini ya. Nah, kemajuan telah dicapai dalam meluncurkan energi yang terbarukan. Desa Wetpotendo mendapat manfaat dari proyek surya skala kecil yang disponsori oleh pemerintah. Nah, ini menyalurkan listrik ke 36 rumah dengan biaya bulanan yang kecil, jauh lebih rendah dari tagihan minyak tanah rumah tangga. Nah, untuk kepala desa, ya, kepala suku barangkali ya, yang memimpin warga, yaitu Lede Dauga, memiliki listrik di rumah telah merubah hidupnya. Nah itu, dan bagi seluruh desa, ini berarti kesempatan untuk bekerja dan belajar setelah gelap dan akses ke hal-hal seperti televisi untuk pertama kalinya. Nah, ADB bergabung dengan inisiatif ini pada tahun 2013 dengan hibah bantuan teknis senilai $1 juta. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan akses energi terbarukan di Sumba dan di daerah lain di Indonesia Timur. Nah, itu dia. Kemudian jumlah ini kemudian ditingkatkan menjadi $2 juta
dengan hibah dari pemerintah Norwegia. Nah, keterlibatan ADB dapat membantu memanfaatkan model ini di seluruh wilayah geografis lain di Indonesia dan di luar Indonesia dengan mendukung pengembangan program secara keseluruhan dan mengimplementasi selanjutnya yang dapat memberikan sebuah model yang dapat ditiru di tempat yang lain. Kemudian eksperimen ambisius energi di Sumba ini penting. Nah, ini jika berhasil di pulau ini dapat memungkinkan Indonesia untuk memperluas akses energi yang hemat biaya di banyak komunitas terpencil yang miskin. Nah, itulah untuk terjemahannya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.